Saudara, Indonesia adalah salah satu dari 7 negara berkembang yang dijadikan target uji klinis Gates Foundation. Uji klinis vaksin TBC bernama M72 menuai pro dan kontra di tengah melambungnya angka penularan TBC di tanah air. Mampukah vaksin TBC Bill Gates menjadi harapan baru dalam pengentasan TBC di tanah air? Simak liputan Dipo Investigasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Bill Gates untuk menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Indonesia jadi salah satu negara yang lakukan uji klinis pengembangan vaksin tuberkulosis Bill Gates, yaitu vaksin M72. Bill Gates mengklaim vaksin tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. We need a tuberculosis vaccine, and in fact, the trials for tuberculosis vaccine have started, including with the strong relationship here in Indonesia. We have 2 of the sites. Meski demikian, penerapan uji coba vaksin TBC ini menuai beragam respons. Di media sosial, warganet nampak masih mempertanyakan pengembangan keamanan vaksin yang didanai pengusaha Microsoft tersebut. Namun beberapa pihak lainnya seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, peneliti hingga politisi terlihat mendukung bahkan berani menjamin keamanannya. Tingginya kasus TBC di Indonesia juga terlihat dari status siaga yang diberikan kepada 274 rukun warga atau RW di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta membuat strategi berbasis komunitas untuk memerangi kasus TBC, seperti peluncuran tim pasukan putih yang akan berkolaborasi dengan para kader TB. Dan nanti pasukan putih akan bekerja sama dengan ibu-ibu yang fungsinya adalah sebagai kader TB untuk terus melakukan penemuan kasus dan kemudian setelah penemuan kasus mengedukasi, mengajak masyarakat yang kontak erat dari penderita TB untuk mau diperiksa. Di sisi lain, pemerintah harus menghadapi tantangan terkait ketersediaan obat. Dalam rapat panja bersama dengan Komisi 9 DPR RI, PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami bilang, obat TBC masih cukup sampai Februari 2026. RSUP Persahabatan menjadi rumah sakit rujukan dan mungkin dapat dikatakan rumah sakit utama untuk melayani penderita TBC selama 24 jam penuh. Saya akan coba tanyakan saudara kepada sejumlah penderita TBC bagaimana upaya mereka dalam mendapatkan proses pemulihan di RSUP Persahabatan. Nah, setelah di sini penanganannya seperti apa, Pak? Ya, kita minum obat suruh rutin, suruh teratur. Cuman memang karena di sana dinyatakan tidak sembuh, jadi dipindah ke sini gitu saya. Kebetulan hari ini juga saya selesai gitu. Oke, artinya pengobatannya sudah selesai dan dinyatakan sembuh, Pak? Iya, ya anak nggak tahu, kalau istri tahu. Jadi saya selalu menghindar dan selalu pakai masker. Selalu pakai masker di rumah? Di rumah. Selama kurang lebih 2 tahun? Iya. Jadi saya menghindar sama anak-anak saya. Pengobatan rawat jalan dulu? Iya. Di mana itu? Di Puskesmas. Lebih dari 1 bulan baru saya jalan. Kondisinya itu batuk darah. Batuk berdarah? Iya. Ini kita sudah berada di depan shelter penderita TBC, saudara. Artinya para penderita TBC yang membutuhkan bantuan, salah satunya adalah tempat untuk tinggal, ini bisa tinggal sementara di sini ya, Mbak ya. Caranya gimana, Mbak? Ya, kita sebelumnya kan dilihat dulu dengan kondisi pasiennya, gitu kan. Jadi kan di mana pasien itu memang dia layaknya membutuhkan. Terus kedua, kalau memang dia dikucilkan oleh masyarakat ataupun dengan keluarganya tersendiri, dia bisa tinggal di sini. Mas, boleh berbincang sebentar, Mas? Mungkin dijauhi teman-teman atau mendapatkan stigma-stigma negatif? Saya dijauhi oleh saudara saya sendiri. Oke, Saya dijauhi oleh saudara saya sendiri dan beberapa teman saya menjauhi saya karena saya TBC. Dan mereka takut saya menularkan hal itu. Dan saya rasa diri, saya tahu diri bahwa saya harus menjauh juga. Saudara, RSUP Persahabatan merupakan salah satu rumah sakit yang kemudian melakukan uji klinis terkait dengan vaksin M72. Prof, saya ingin tanyakan, sebenarnya untuk vaksin M72 ini yang kemudian didanai oleh Bill Gates ini adalah vaksin baru ataupun sebenarnya vaksin yang lama sudah ada di Indonesia ataupun sudah diteliti di Indonesia? Ini vaksin M72 ini sebetulnya sudah diteliti sejak lama. Oke. Dimulai dari tahun 1999. Dari penelitian preklinik pada hewan tersebut, ternyata hasilnya potensinya bagus untuk vaksin dan juga aman.
Oleh sebab itu didapatkan izin untuk bisa dilakukan terhadap manusia. Namanya uji klinik ya. Jadi jangan dianggap sebagai kelinci percobaan ya. Yang urusan kelinci udah beres ya. Nah ini terhadap manusia dan ada fase-fasenya. Dan tadi yang di hewan itu 5 tahun loh, sampai tahun 2004. Tingkat efek samping ataupun keamanannya ini cukup baik. Efek sampingnya ringan-ringan saja. Soal efikasi, apakah vaksin M72 ini memang vaksin yang paling potensial untuk menurunkan angka TB? Atau mungkin ada kan, kok tidak salah, ada 15 kandidat. Nah, iya, betul. Untuk pengembangannya di Indonesia sebenarnya seperti apa perbedaannya? Jadi 15 kandidat vaksinnya. Sebagian masih ada, 6 masih di fase 1, masih jauh perjalanan. Oh, masih jauh? Iya, ada yang di fase 2A. Ada fase 2B. Nah yang masuk fase 3 ini ada 5 kandidat. Ada 2 yang cukup advance, cukup maju. Yang satu yang kandidat vaksin dari Rusia. Dan sedang penelitian fase 3 juga ya kan. Dan yang M72 ini yang paling maju saya kira karena sudah selesai rekrutmennya. Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Apa sebenarnya Bu perbedaan antara vaksin M72 dengan vaksin TBC yang sedang dikembangkan oleh pemerintah di dalam negeri, Bu? Sebetulnya yang sudah ada di kita adalah BCG. Nah, kalau BCG ini adalah lebih ke arah pada anak-anak. Nah, sementara kalau M72 ini adalah pada usia 15 sampai 44 tahun, jadi remaja dan dewasa. Penekanan terakhir, Bu, artinya uji klinis ini yang dilakukan di Indonesia, vaksin M72 akan berjalan secara transparan, Bu Widya? Betul, iya, transparan kok, Mas, terbuka semuanya. Sebagai seorang epidemiolog di tengah begitu banyak pro kontra, sikap Bapak bagaimana? Ya, ini sebenarnya diuntungkan ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia, kehadiran filantropos seperti Bill Gates ini. Karena penyakit TB adalah penyakit yang mayoritas menimpa orang miskin dan negara miskin. Tapi 100 tahun ini kita melihat masalah ini tidak ada atau penyakit TB ini kan tidak menjadi masalah di negara maju. Makanya mereka tidak interest mendukung riset vaksin, tidak seperti waktu misalnya COVID, karena ini jadi masalah juga kalau COVID untuk negara maju. Nah, adanya seorang Bill Gates ini menjadi pencerah dan penyegar untuk support dana, karena riset vaksin itu mahal sekali. Satu riset vaksin rata-rata bisa sampai 25 triliun rupiah sampai 30 triliun. Bahkan fase 3 uji klinis ini itu menelan hampir mendekati 10 triliun rupiah. Tingginya tingkat penularan dan kematian akibat TBC jangan dianggap angka belaka. Kerjasama uji klinis vaksin TBC M72 milik Bill Gates mungkin bisa jadi harapan. Namun negara harus transparan dalam setiap kebijakan. Jangan sampai masyarakat sekedar ladang uji coba. Jika vaksin lolos uji klinis, masyarakat kita harus jadi penerima yang pertama.